Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para sesepuh yang saya ta'zimi, wabil khusus beliau pembina mushola Nasihat Suryati Suwandi, segenap pengurus mushola, jamaah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa istiqomah hadir di majelis ilmu ini. Mudah-mudahan niat baik kita seiring dengan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga muhadharah kita bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya beliau yang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kita, yaitu kitab Bidayatul Hidayah ala Syarhi Maraqil Ubudiyah. Minggu lalu, pertemuan yang lalu kita sudah banyak membahas tentang esensi tidur, membahas tidur saja sampai 3 minggu. Esensi tidur, di mana tidur itu mempunyai posisi yang sangat penting sebenarnya di dalam kehidupan kita, di mana jemaah yang dirahmati Allah dikatakan bahwa tidur itu adalah suatu kondisi yang sangat sakral di dalam agama kita, seperti yang disampaikan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi manamukum bid-laili wan nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi, bahwa salah satu di antara tanda dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah tidurnya manusia baik di malam hari maupun di siang hari, dan usaha manusia di dalam mencari karunia Allah Subhanahu wa taala pada siang hari. Jadi sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menjadikan kehidupan ini penuh dengan keseimbangan. Jadi ada malam juga ada siang. Malam hari itu untuk kita istirahat dari setelah seharian kita sudah bekerja keras, jadi untuk memulihkan tenaga pada malam hari. Kemudian di siang hari waktu kita untuk bekerja mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala penuh dengan keseimbangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sifatnya yang esensial, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tidur beliau juga tidak sembarangan. Jadi biasanya di dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah ketika mau tidur itu beliau biasanya ngambil wudhu terlebih dahulu untuk mensucikan diri. Jadi ngambil wudhu terlebih dahulu, kemudian beliau juga setelah itu membaca tasbih, yaitu kalimat subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian membaca alhamdulillah kalimat tahmid sebanyak 33 kali. Kemudian membaca takbir kalimat Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian membaca istighfar sebanyak 33 kali, dan membaca kalimat tahlil, itu la ilaha illallah sebanyak 33 kali. Jadi masing-masing itu dibaca 33 kali. Zikir sebagaimana yang kita baca setelah sholat itu.
Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa sebenarnya riwayat yang menjelaskan zikir atau wiridan sebelum tidur itu sebenarnya mempunyai sanad yang sangat kuat. Sekalipun memang ada riwayat yang lain yang menjelaskan tentang zikir atau wiridan untuk kita baca setelah sholat 5 waktu itu. Karenanya para ulama kita kemudian menggabungkan dari dua riwayat itu, istilahnya itu al-jam'u baina riwayatain. Jadi menggabungkan antara dua riwayat itu sehingga setelah selesai sholat kita membaca zikir, begitu juga sebelum tidur kita juga membaca zikir. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang masing-masing itu dibaca sebanyak 33 kali. Sebenarnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau fikir lagi, sebenarnya kondisi sebelum tidur dengan kondisi setelah sholat itu sebenarnya lebih membahayakan sebelum tidur, lebih menakutkan sebelum tidur, lebih mengerikan sebelum tidur, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi seandainya ada musuh yang berbuat jelek, yang niat untuk berbuat jelek kepada kita, mudah saja dia lakukan ketika kita sedang dalam keadaan tidur. Ngeri, bahaya. Misalnya contoh yang lain, banyak sekali pencurian, maling. Para pencuri itu masuk ke dalam rumah dengan mudahnya karena memang penghuni rumah itu sedang dalam keadaan tidur, rata-rata yang terjadi pencurian itu ya karena malam hari ketika orang itu lelap-lelapnya sedang tidur. Atau contoh yang lain, misalnya kita tidur dalam kendaraan, dalam mobil, tiba-tiba saja sudah sampai di akhirat. Ketika ditanya, kenapa saya sudah sampai di akhirat? Iya, tadi itu kamu mengalami kecelakaan. Kita tidak tahu itu. Artinya potensi jelek, potensi negatif yang akan menimpa kita itu lebih besar ketika kita dalam keadaan tidur. Karenanya Rasulullah SAW tidak sembarangan ketika mau tidur. Beliau mensucikan diri terlebih dahulu, kemudian membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, membaca tahlil, membaca istighfar, yang kesemuanya itu masing-masing dibaca 33 kali. Setidaknya kalau kita amalkan ini, setidaknya kita tidak mimpi buruk. Kalaupun mimpi buruk, misalnya dikejar-kejar jin, dikejar-kejar dajjal, setidaknya dajjalnya itu tidak bisa nangkap kita misalnya, karena kita sudah berdoa sebelum tidur. Beda halnya dengan orang yang sembarangan ketika tidur, karena dia tidak bisa tidur akhirnya makan yang banyak biar bisa tidur, belum bisa tidur juga makan lagi sebanyak-banyaknya, semuanya dimasukkan ke dalam perutnya. Akhirnya ketika dia tidur mimpinya juga sembarangan, tidak karu-karuan. Mimpi dikejar jin, kemudian ketangkep, setelah ketangkep teriak-teriak, tidak ada yang mendengar biasanya. Tidak ada yang mendengar biasanya. Itu kalau kita mimpi kalau kita tidak kelola tidur kita itu dengan sebaik mungkin, tidak memanage tidur kita itu dengan sebaik mungkin. Belum lagi urgensi yang lain, belum lagi manfaat tidur yang lain. Di dalam tafsir itu dijelaskan bahwa seseorang ketika mereka tidur, sekalipun badan ini sedang dibelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi sejatinya pikiran dan ruh kita itu bisa kemana-mana, bisa pergi kemana-mana. Dia bisa menembus alam bawah sadar kita, bisa melakukan apa saja yang tidak bisa kita lakukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan terbangun. Contoh misalnya, kita bisa membayangkan betapa bahagianya orang yang sangat miskin misalnya ketika dia bermimpi makan makanan yang enak.
Wah, itu bahagianya luar biasa. Sekalipun itu dalam mimpi, tetapi itu sudah cukup membuat dia bahagia di dalam kehidupannya. Jadi artinya apa? Betapa pentingnya tidur itu di dalam kehidupan mereka. Jadi dia bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan dalam keadaan sadar, yaitu makan makanan enak. Makan makanan enak itu kan hanya untuk orang kaya saja. Ya, orang miskin tidak bisa kalau dalam keadaan sadar. Itu hanya bisa dilakukan ketika dalam keadaan tidur. Ketika bermimpi makan makanan enak. Atau contoh yang lain, misalnya sanak famili yang berjauhan sehingga keseharian sudah lama tidak ketemu bertahun-tahun, sehingga saling rindu satu sama lain misalnya. Akhirnya kerinduan itu bisa terobati ketika mereka bermimpi di malam hari bertemu. Jadi sekalipun di alam ketika dalam keadaan sadar mereka tidak bisa bertemu karena keadaan, tapi itu bisa terjadi dalam mimpi, dan itu sudah bisa membuat kita bahagia terkadang, bisa mengobati rindu. Artinya apa? Sekali lagi bahwa tidur itu sangat penting sebenarnya di dalam kehidupan mereka. Atau tidak jauh-jauh lah, contohnya kita ketemu dengan orang tua kita, ya, orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, itu sudah cukup membuat kita bahagia, sekalipun itu hanya dalam mimpi. Sampai-sampai kadang ada diceritakan kepada sanak famili, oh, saya tadi malam ketemu sama orang tua saya, sampai kadang nangis, terharu dan lain sebagainya. Artinya betapa mimpi itu penting di dalam kehidupan kita, dan mimpi itu hanya bisa terjadi ketika kita dalam keadaan tidur. Maka kemudian para ulama kita mengatakan orang yang tidak terlalu memperhatikan terhadap manfaat tidur ini, sejatinya dia adalah orang yang di dalam pikirannya itu hanya ada materi, materi, dan materi saja. Karena yang terpenting bagi kehidupannya adalah kehidupan nyata, kehidupan terbangun dari tidurnya, sehingga dia bisa berusaha keras, bisa bekerja keras, bisa banting tulang, bisa mencapai apa yang dia gapai di dunia ini. Itu. Dan orang-orang seperti ini kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan sindiran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Katakan Muhammad kepada mereka yang tidak menganggap penting malam hari, waktu istirahat itu. Bagaimana seandainya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini siang hari saja sampai hari kiamat, maka tentu kehidupan ini akan hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana seandainya tidak ada waktu manusia untuk beristirahat pada malam hari, jadi siang hari saja sampai hari kiamat, tentu kita akan hancur sehancur-hancur. Maka karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kelola dengan baik tidur ini sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar supaya kita mendapatkan esensi dari tidur kita. Dan jangan lupa juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kita tidur itu usahakan niatkan untuk kita mencegah diri dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidur itu adalah waktu yang sangat efektif untuk mencegah diri manusia, mencegah manusia dari perbuatan maksiat, perbuatan buruk di dalam kesehariannya. Jadi kita niatkan itu agar supaya tidur kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia itu sedang tidur, maka dia beristirahat juga dari memfitnah orang, dari memaki orang, mencaci maki orang, merendahkan orang, menggibah orang, menggosip orang dan lain sebagainya. Apalagi misalnya kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan, misalnya sulit sekali kita bisa mengendalikan diri untuk
juga tidak terjerumus ke dalam maksiat, karena sudah lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Nah, hanya satu yang bisa mengendalikan itu semuanya, yaitu ketika kita sedang tidur, di mana tidur itu bisa istirahat total dari kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau itu tidak kita niatkan, ya tidurnya ya tidur biasa, seperti tidurnya orang yang tidur yang lain itu. Tapi kalau tidur itu kemudian diniatkan dengan mencegah diri dari perbuatan maksiat, insya Allah Allah akan menjaga tidur kita semalam hari, dan para malaikat juga akan menjaga tidur kita sepanjang hari itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa afada bi asrarihi wa anwarihi bid dharaini amin. Fal insanu lamma qama min manamihi faka'annahu intaqala minal maut ilal haya. Maka ketika manusia itu bangun dari tidurnya, maka seakan-akan dia itu berpindah minal mauti ilal hayati, dari kematian menuju kehidupan, wa minal adami ilal wujudi, dari ketiadaan menuju keberadaan, wa minas sukuni ilal harakati, dan dari gerak, dari diam menjadi gerak, dari kepasifan menjadi keaktifan, dari pasif menuju aktif. Jadi sejatinya orang yang bangun dari tidur itu seakan-akan dia itu berpindah, intaqala minal maut, dari kematian menuju kehidupan. Karena memang semi mati, seperti yang saya sampaikan kemarin, orang yang sedang tidur itu ya sebenarnya semi mati. Karenanya doa yang kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana, maha suci segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami, ahyana ba'dama amatana, setelah sebelumnya kami dimatikan, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami kembali. Jadi sejatinya tidur itu adalah semi mati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu tidurnya, ya beliau itu prinsipnya ketika tidur ya cepat tidur dan cepat juga bangun. Di prinsipnya Rasulullah ketika tidur itu ya cepat tidur, cepat bangun. Seperti riwayat menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidur biasanya setelah Isya, baru tengah malam, di tengah malam beliau itu bangun dari tidur. Dan itu ternyata, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu sangat berpengaruh sekali kepada usia kita. Jadi ada penelitian, salah seorang peneliti namanya Daniel F. Krifke namanya, dari Universitas California. Jadi beliau itu melakukan penelitian di Jepang, dan di Amerika Serikat, di mana respondennya itu terdiri dari orang yang berumur 30 tahun sampai 120 tahun. Nah, kesimpulan dari penelitian itu menyatakan bahwa orang yang tidur sehari banyaknya selama 8 jam itu dapat berpotensi lebih cepat matinya dibandingkan orang yang tidur hanya 6 jam di dalam sehari, apalagi lebih dari 8 jam. Jadi penelitian itu mengungkapkan bahwa orang yang tidur sehari selama 8 jam itu berpotensi pendek umurnya, berpotensi lebih cepat matinya dibandingkan dengan orang yang tidur sebanyak 6 jam selama sehari itu. Jadi sebenarnya Rasulullah itu tidur syarat dengan makna, jamaah. Jadi mau ditinjau dari segi kesehatan pun beliau ternyata sudah
dilakukan setelah beribu-ribu tahun sebelum ilmu kedokteran itu ditemukan. Jadi luar biasa. Di obat sebenarnya Rasulullah itu syarat tidurnya, Rasulullah itu syarat akan makna. Kemudian Rasulullah ketika tidur, beliau biasanya menghadap ke kanan. Badan ini dihadapkan ke kiblat. Jadi miring ke kanan menghadap ke kiblat. Karena biasanya lambung, makanan yang kita konsumsi ketika kita miring ke kanan itu dia akan dekat, posisinya itu akan pas ke lambung kita, sehingga makanan itu akan menyerap sesuai dengan proporsional. Jadi penuh dengan ilmu. Tidurnya Rasulullah itu penuh dengan ilmu. Sesekali memang Rasulullah itu memiringkan tidurnya ke arah kiri, sesekali, tapi karena biasanya lambung ketika miring ke kiri itu biasanya lambung itu lurus dengan liver kita, sehingga itu akan mempercepat pencernaan makanan kita. Setelah makanan itu dicerna, kemudian beliau biasanya menghadap ke kanan lagi, sehingga lambung itu bisa mensuplai makanan secara cepat ke seluruh badan kita itu. Jadi luar biasa sekali, penuh dengan makna pokoknya tidurnya Rasulullah SAW. Di samping itu juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa para as-salafun as-shalih, para ulama-ulama pendahulu kita memang menjadikan tidur ini sebagai ajang latihan untuk menghadapi kematian. Jadi sebenarnya ulama-ulama kita itu menjadikan tidur sebagai ajang latihan, media latihan untuk kita menghadapi kematian. Ya, sebenarnya bukan tanpa dasar. Para ulama kita melakukan seperti itu bukan tanpa dasar. Karena Rasulullah sendiri menasihati kita agar supaya di dalam kehidupan kita ini sering-sering mengingat kematian. Jadi manusia itu dianjurkan di dalam kehidupannya untuk sering-sering mengingat kematian. Sebagaimana sabda Rasul, aksiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat akan pemutus dari kelezatan, yaitu kematian. Karena pada akhirnya manusia itu kan juga akan mati. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang tidak akan mati. Jadi nunggu giliran saja. Sebagaimana Jalaluddin Rumi di dalam kitabnya Fihi Ma Fihi mengatakan bahwa tidak ada sungai yang tak bermuara kepada lautan. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah bermakna kita akan menghadapi kematian, sesuatu yang pasti akan terjadi pada kehidupan kita. Karenanya Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada kita, aktsiru dzikra hadhibil ladzat, yani al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat dari pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kita untuk selalu mengingat kematian? Agar supaya kita hidup di muka bumi ini tidak sembarangan berbuat, akan tetapi betul-betul terencana bagaimana caranya agar supaya kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Bagaimana caranya agar supaya kita kembali kepada Allah dengan kembali yang diterima oleh Allah dan Allah menjadikan kita senang. Kita kembali kepada Allah dengan kembali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dalam keadaan bibir tersenyum ketika menghadapi kematian itu. Nah, suatu hari Sayyidina Ali itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang kematian. Wahai Ali, takutkah Anda dengan kematian? Maka Sayyidina Ali ketika itu menjawab, ya tentu saja tidak. Nah, jawaban ini tidak membuat sahabat yang nanya tadi merasa puas. Akhirnya bertanya kembali, kenapa kamu tidak takut kematian?
Sayyidina Ali pun kemudian menjawab ketika itu, saya mau takut atau tidak, ya kematian itu juga pasti akan datang. Karena takut atau tidak, sedikit pun tidak akan memperlambat ataupun mempercepat kematian yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika Allah sudah menentukan takdir manusia kematiannya, maka tak ada satupun manusia yang bisa mempercepat ataupun memperlambat kematian itu walau hanya 1 detik. Nah, setelah itu disambung lagi sama Sayyidina Ali, kalaulah ada satu yang paling saya takutkan dari kematian itu adalah, yaitu kehidupan apa yang akan saya lalui setelah kematian itu, nanti di alam barzah, di alam mahsyar, di alam hisab, di alam sirat, di alam mizan, dan lain sebagainya. Dan bekal apa yang sudah saya siapkan untuk mengarungi perjalanan panjang tak bertepi itu, kata Sayyidina Ali. Itulah yang paling saya takutkan dari kematian itu. Kalau kita renungkan apa yang dikatakan sama Sayyidina Ali ini, jamaah, semakin hina rasanya diri ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa Sayyidina Ali yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Tetapi beliau masih bertanya tentang bekal. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling ditakutkan oleh Sayyidina Ali tentang kematian ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begini, kalau ada barang yang itu bertahan sampai 1 minggu dengan ada barang yang itu bertahan sampai 1 tahun, mana yang akan kita pilih? Tentu barang yang akan lebih lama bertahan daripada barang yang sebentar bertahan. Nah, sementara kehidupan ini paling hanya 100 tahun kita nikmati, atau mungkin seusia kita lah, sampai 60 tahun, 65 tahun, sampai 70 tahun, 75 tahun. Mungkin barangkali hanya sebentar itu kita menikmati kehidupan dunia ini. Sementara kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sangat panjang, bahkan kehidupan yang kita abadi di dalamnya. Maka kalau ditanyakan kepada kita mana yang lebih kita pilih, kehidupan yang sementara ini ataukah kehidupan yang abadi itu? Jawaban normal tentu kita akan memilih kehidupan yang lebih abadi dibandingkan kehidupan yang hanya sebentar ini. Tetapi pada prakteknya, pada faktanya di lapangan, berapa jam kita bekerja untuk kehidupan akhirat kita dan berapa jam kita bekerja untuk dunia kita? Berapa banyak? Kalau ternyata lebih banyak bekerja untuk dunia kita, coba bayangkan, sholat itu berapa menit sih? Palingnya cuma 5 menit. 5 menit paling, sama zikir-zikirnya ya 10 menit. Ya kalau sholat itu 5 menit, jadi antara interaksi kita dengan Allah itu hanya 10 menit. Berarti kalau dikali 5 sehari semalam itu berarti sekitar 25 menit interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya itu untuk kehidupan dunia. Nah, kalau kita bekerja lebih lama untuk urusan dunia dibandingkan urusan akhirat kita, pantaskah Allah akan menjadikan kita tersenyum nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita layak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang husnul khatimah? Ya tentu saja kita berharap agar supaya kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karenanya menarik apa yang dikatakan oleh Sulaiman Al-Qanuni, salah seorang raja yang hidup pada masa khilafah Turki Utsmani. Raja ini raja yang alim, raja yang muslim, raja yang bijaksana.
Ketika menjelang kematian beliau berpesan kepada para ajudan dan keluarganya. Jadi raja ini berpesan kepada para keluarga dan para ajudannya itu, nanti saya kalau sudah meninggal, akhriju yadayya minat tabut, tolong keluarkan tangan ini dari kereta mayat. Para ajudanku, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong keluarkan dua tangan ini dari kereta mayat. Hatta yarnas ala anna hadha sultan kharaja minad dunya biyadin farigah. Sehingga semua rakyat-rakyatku itu menyaksikan bahwa bahkan seorang raja yang gagah, yang kaya, yang hebat seperti saya saja ternyata keluar dari muka bumi ini dengan tangan yang kosong, tanpa membawa sepeser pun dari apa yang kita usahakan di dunia itu. Jadi kalau raja bijaksana seperti itu, mustahil raja itu tidak peduli kepada rakyatnya. Raja yang ingat akan kematian, jamaah, mustahil dia itu memakan hartanya sendiri. Mustahil dia itu akan menelantarkan rakyatnya. Mustahil dia itu tidak peduli kepada rakyatnya. Seorang suami yang ingat akan kematian, mustahil dia akan menyakiti perasaan istrinya. Seorang istri yang ingat akan kematian, mustahil dia akan khianat kepada suaminya. Seorang ayah yang ingat akan kematian, mustahil dia akan melantarkan amanahnya, yaitu berupa anak misalnya. Seorang sahabat yang ingat akan kematian, mustahil dia akan mengkhianati sahabatnya. Seorang tetangga yang ingat akan kematian, mustahil dia itu akan membiarkan tetangga yang lainnya merasa kelaparan. Itulah salah satu manfaat dari kita mengingat kematian, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah kalian itu mengingat pemutus dari kenikmatan. Apa itu? Yaitu kematian. Agar supaya apa? Agar supaya kita hidup di muka bumi ini tidak sembarangan berbuat, akan tetapi betul-betul terencana bagaimana kita bisa mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada salah seorang sahabat. Konon sahabat ini namanya Abu Hazim, kalau tidak salah Abu Hazim. Jadi ceritanya sahabat ini adalah sahabat yang mati terakhir. Jadi sahabat yang mati terakhir itu Abu Hazim itu. Nah, ketika beliau itu ditanya oleh siapa itu? Oleh seseorang. Kenapa orang itu cenderung takut untuk mati? Jadi pertanyaannya seperti itu. Kenapa orang itu cenderung takut menghadapi kematian? Kenapa orang itu cenderung takut ketika dia mau mati? Apa jawaban sahabat tersebut? Karena dia selama hidup di dunia itu sibuk membangun rumah yang pertama tanpa mempedulikan rumah yang kedua. Jadi orang itu sibuk membangun rumah yang pertama dan dia lupa membangun rumah yang kedua. Jadi seandainya orang sudah hidup enak di rumah yang pertama dengan rumah yang mewah, megah, kaya, luas dan lain sebagainya, indah dan lain sebagainya, mana mungkin dia itu mau pindah ke rumah yang kumuh, kecil, jelek, kemudian apalagi kotor dan lain sebagainya. Mana mungkin? Kalau kita ditanya seperti itu, ya tentu tidak mau. Kita disuruh pindah dari rumah yang awalnya sudah enak, kemudian disuruh pindah ya ke rumah yang kecil, kotor, kumuh dan pokoknya menjijikkan lah. Tidak ada yang mau seperti itu. Nah, seharusnya orang itu
di samping membangun rumah yang pertama, jangan lupa dia juga harus membangun rumah yang kedua. Apa rumah yang kedua itu? Yaitu alam kubur. Alam kubur. Dengan cara apa membangun rumah yang kedua kita? Tentu saja dengan amal soleh. Wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kebanyakan orang itu sibuk membangun, menghiasi rumah pertama kita dibandingkan dengan rumah kedua kita. Padahal seharusnya orang itu di samping juga membangun rumah pertamanya, dia juga harus membangun rumah keduanya. Apa rumah keduanya itu? Ya alam kubur. Kalau rumah kedua itu, alam kubur kita itu seperti istana. Dari awal, sejak awal kita sudah bangun, kita memberi sedekah, kemudian memakmurkan masjid, memakmurkan musola misalnya. Nah, itu sejatinya kita dalam rangka untuk membangun rumah yang kedua. Kalau rumah kedua itu lebih megah daripada rumah yang pertama, ya tentu kita akan tidak pernah akan was-was untuk pindah ke rumah yang kedua. Ada lagi ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita dapat kabar bahwa rumah yang kita tempati sekarang itu akan digusur karena pelebaran jalan misalnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadi dari pemerintah setempat misalnya kita diminta untuk pindah ke rumah yang baru. Maka apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja memindah semua peralatan-peralatan yang berharga yang ada di rumah kita itu untuk dipindahkan ke rumah yang baru. Nah, selama ini orang itu tidak melakukan itu semua. Jadi mereka lupa terhadap rumah yang baru. Sehingga ketika dia disuruh pindah ke rumah yang kedua, ya akhirnya takut. Akhirnya merasa was-was, bagaimana keadaan saya nanti. Itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi dari tidur kita, bahwa tidur itu sejatinya kita dalam rangka untuk untuk bersiap-siap melatih diri menghadapi kematian. Sudah tinggal 3 menit lagi. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan besar manfaatnya, mudah-mudahan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita bisa istiqomah di dalam menimba ilmu, karena orang yang menimba ilmu terus-menerus akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah kita akan bertemu di 2 minggu lagi insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.